Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini di pembelajaran ilmu pengetahuan alam khususnya kelas 9. Untuk kesempatan kali ini materi kita yaitu tentang teknologi reproduksi tumbuhan atau pada tanaman. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa yang namanya makhluk hidup itu melakukan reproduksi atau berkembang biak dalam rangka untuk melestarikan jenisnya atau agar tidak punah. Makanya dia harus melakukan yang namanya reproduksi atau berkembang biak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah kalian bisa memahami hakikat dari teknologi reproduksi tumbuhan. Jadi kalian itu harus memahami kira-kira teknologi reproduksi tumbuhan itu seperti apa. Nah, apa saja nanti. Kemudian yang kedua, kalian setelah mempelajari materi ini bisa mempraktekkan menanam tanaman atau tumbuhan dengan sistem hidroponik sederhana. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menghafalkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peranan air dalam menumbuhkan tanaman atau tumbuhan. Jadi perlu Pak Masuri sampaikan untuk materi teknologi reproduksi pada tumbuhan itu nanti Pak Masuri bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama adalah hari ini itu terkait dengan teknologi hidroponik. Kemudian yang kedua nanti teknologi kultur jaringan. Pertemuan yang ketiga yaitu adalah teknologi vertikultur atau taman vertikal. Ya. Nah, anak-anak sekalian, dewasa ini teknologi reproduksi pada tumbuhan itu beragam jenisnya dan terus dikembangkan oleh para peneliti atau oleh manusia. Nah, tentu teknologi reproduksi pada tumbuhan berguna selain untuk mempercepat dan memperbanyak kembang biaknya atau hasil reproduksinya, juga untuk mengembangkan atau bisa menghasilkan jenis varietas baru atau tumbuhan yang bisa dikatakan baru. Ya, seperti kita tahu kalau dulu itu semangka itu kan ada bijinya. Nah, dengan perkembangan teknologi itu lalu sekarang itu dihasilkan semangka yang tanpa biji. Ya, kira-kira begitu anak-anak sekalian gambarannya. Nah, mengenai reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan, ya, serta apa atau yang berperan di dalam perkembangbiakan tumbuhan itu atau bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, padahal terkadang kalau kita lihat di depan rumah kita atau di sekitar kita, tanpa kita menanam, tanpa ada yang menanam, itu terkadang tumbuhan itu kemudian tiba-tiba atau beberapa waktu kemudian sudah menjadi besar, tinggi, ya, dan sebagainya. Nah, apa kira-kira yang berperan? Di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi aswaja man tabatna sattah. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, kalau dilihat dari arti atau makna di dalam surat Toha ayat 53 ini, berarti yang berperan, yang membantu digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah air hujan. Ya tentu kalau di dalam
sain, ya tentu tidak hanya air hujan saja, tetapi dalam hal ini ada peranan air. Nah, menurut tafsir Jalalain tentang ayat 53 surat Thaha di atas menjelaskan, Dia yang telah menjadikan bagi kalian di antara sekian banyak makhluknya bumi sebagai hamparan tempat berpijak, dan Dia memudahkan atau mempermudah bagi kalian di bumi ini jalan-jalan, tempat-tempat untuk berjalan, dan Dia menurunkan dari langit air hujan, yakni merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkannya itu sebagai nikmat darinya kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khitab untuk penduduk Mekah. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis atau bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Lafal syatta ini menjadi kata sifat daripada lafaz aswajan. Maksudnya yang berbeda-beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Nah, lafal syatta ini adalah bentuk jamak dari lafal syatitun. Ya, wazannya sama dengan lafal mardo sebagai jamak dari lafal maridun. Ia berasal dari kata kerja syatta yang artinya tafarroqa atau berbeda-beda. Nah, kita tahu anak-anak sekalian, dengan melihat beraneka ragam tumbuhan yang ada, itu kan berbagai macam memang jenisnya beraneka ragam. Kemudian ada yang punya buah, ada yang tidak, bahkan yang berbuah itu bentuknya bermacam-macam, bahkan rasanya pun juga bermacam-macam. Nah, ini tentu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan pembahasan kita dalam pembelajaran IPA kali ini, yaitu bagaimana teknologi reproduksi yang lagi banyak dilakukan di Indonesia, yaitu salah satunya adalah hidroponik, nah, atau bercocok tanam dengan air. Jadi ini nyambung dengan apa yang dijelaskan di dalam surat Thaha ayat 53 tadi. Kemudian anak-anak sekalian, pada ayat lain di dalam surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang lain, yaitu sebagai zat maha kuasa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'una am nahnu zari'un?" Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Nah, jadi ini anak-anak sekalian ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, yang menumbuhkan. Nah, terkadang kalian mungkin pernah ya waktu dulu SD atau di MI, mungkin pernah mencoba melakukan percobaan atau praktek oleh gurunya diminta untuk menumbuhkan entah kacang hijau, entah jagung, entah padi. Ternyata nggak tumbuh. Nah, kira-kira apa? Nah, ini sekali lagi di dalam surat Al-Waqiah ayat 63 dan 64 ini menegaskan bahwa itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Jika kalian sudah berusaha, sudah direndam di dalam air, diberikan pupuk, ternyata tidak tumbuh. Nah, itu menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan tersebut yang beraneka ragam. Kita bisa melihat di sekitar kita. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan kita mempelajari teknologi reproduksi pada tumbuhan ini, ya sejatinya kita itu harusnya tambah beriman. Kenapa? Ada peranan Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha kuasa untuk menumbuhkan tanaman. Jadi tanpa campur tangan Allah, ya tentu tidak akan terjadi. Baik anak-anak sekalian, nah, ayat ini memiliki banyak makna dan hikmah. Sebagaimana Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menafsirkan, Allah sengaja menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan pada ayat di atas di dalam surat Al-Waqiah 63-64 ini karena padi, ya, karena padi, kalian tahu kan padi itu kan simbol rezeki.
atau tanaman yang menjadi makanan pokok manusia, khususnya di negeri kita, di Indonesia. Sehingga mereka bisa bertahan hidup. Allah sebetulnya tidak hanya membahas soal padi. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung soal air. Padi dan air dibahas untuk menunjukkan keduanya makanan dan minuman pokok bagi manusia. Padi ya sebagai sumber dari beras itu menjadi makanan pokok. Kemudian air itu adalah minuman pokok bagi kita. Berkat keduanya manusia bisa bertahan dan hidup. Ini semakin memperkuat bahwa Allah tidak hanya mampu menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga berkuasa untuk menyediakan makanan dan minuman yang membuat manusia bisa bertahan hidup lebih lama. Nah, sebagaimana Pak Masuri singgung di awal, teknologi yang beraneka ragam pada pertumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan itu kan sejatinya adalah untuk kesejahteraan manusia, agar manusia itu misalnya padi, itu bisa beraneka ragam atau ada varietas padi yang lain. Ada yang enak, ada yang membutuhkan air sedikit ketika masak, ada yang membutuhkan air yang banyak ketika masak. Nah, itu menunjukkan ya varietas. Ya tentu sekali lagi kita patut bersyukur. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, terkait dengan teknologi reproduksi tumbuhan, sebagaimana Pak Mansuri singgung di depan, bahwa ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama hidroponik, kemudian yang kedua itu kultur jaringan, yang ketiga itu adalah vertikultur. Namun pada kesempatan kali ini Pak Mansuri akan lebih fokus menjelaskan tentang hidroponik terlebih dahulu. Untuk kultur jaringan dan vertikultur itu pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, hidroponik. Nah, apa itu hidroponik? Dari katanya saja, ya, dari akar katanya aja. Hidro itu artinya air. Kemudian ponik. Nah, berarti dia ya bisa dikatakan hidroponik itu adalah tanaman yang memang membutuhkan air, dalam artian bahwa ya medianya itu bukan media tanah, tetapi media air. Nah, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara atau nutrisi bagi tanaman. Nah, dalam teknik ini kebutuhan air lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah, sehingga cocok dengan diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Jadi kalau anak-anak itu menanam dengan media tanah, biasanya kan setiap hari itu menyiram. Nah, kalau dengan hidroponik tidak, dia butuhnya lebih sedikit. Nah, yang penting nutrisi tercukupi, ya maka dia akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, bisa dilihat di gambar di sini, ini contoh tanaman ya, di sini akarnya dia tumbuh di media air, biasanya ini menggunakan styrofoam yang ini pada gambar ini, ya. Nah, adapun tanaman yang reproduksinya bisa dilakukan dengan hidroponik, itu tidak semua tanaman anak-anak sekalian, tetapi ada beberapa tanaman tertentu, ya, atau kita sebutnya dengan sayuran. Ya, misalnya ada tomat. Nah, dilihat di sini di gambarnya yang bagian kiri, ini adalah hidroponik tomat. Kemudian ada terong, hidroponik terong, ada selada, ada bayam, mungkin yang selama ini kita sering lihat, atau sawi, kangkung. Nah, itu bisa. Tetapi hidroponik ini tidak bisa dilakukan untuk tanaman yang berkayu. Ya, tanaman berkayu itu misalnya yang tinggi, misalnya mangga, wah itu tidak bisa. Ya, kelengkeng, jeruk, wah itu tidak bisa nanti. Ya, kenapa? Karena biasanya hidroponik itu dilakukan untuk untuk menanam tanaman yang cepat panen. Ya, sayuran terutama. Yang mana itu terkadang 30 hari sudah bisa panen. Ya, kangkung, sawi, selada terutama. Ya, yang itu cepat untuk ini. Tetapi kalau tanaman yang berkayu tidak cocok untuk tanaman hidroponik ini. Ya. Nah, hidroponik di sini itu ada 2 macam anak-anak sekalian. Yang pertama adalah hidroponik sistem NFT. Kemudian yang kedua sistem WIC. Nah, sekarang kita coba bahas dulu tentang hidroponik sistem NFT. NFT itu singkatan dari nutrien film teknik, ya, yaitu merupakan salah satu tipe spesial dalam hidroponik yang dikembangkan pertama kali oleh Dr. J. Cooper
di Glasshouse Crop Research Institute, ya, yaitu di Inggris. Ya, ini sudah lama. Nah, konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang diangkat dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi dan oksigen. Nah, bisa dilihat di gambar di sini, ya. Nah, di sini biasanya menggunakan pipa-pipa paralon atau pipa talang yang kotak itu, ya. Kemudian ada air, kemudian di sini ada pompa air yang biasanya untuk akuarium atau untuk kolam itu, ya. Nah, ada sirkulasi seperti ini. Sehingga airnya lebih hemat. Ya, airnya lebih hemat. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari hidroponik sistem NFT atau nutrient film teknik ini? Kelebihannya adalah tanaman memperoleh suplai air, oksigen, dan nutrisi secara terus-menerus karena di sini dia muter terus karena ada pompa airnya. Jadi ketika sudah di paralon yang atas, nah itu nanti kena tanaman, ada nutrisinya, dia nanti akan mengalir di bawah. Ada bak penampungan, nanti dia akan disirkulasikan lagi terus-menerus seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih menghemat air dan nutrisi. Kenapa? Airnya tidak dibuang. Kemudian yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Jadi dia tersirkulasi. Ya, dia tersirkulasi itu artinya dia muter. Nah, apa yang dibutuhkan anak sekalian untuk hidroponik sistem NFT ini? Nah, silahkan kalian nanti baca lagi di sini. Siapkan beberapa pipa atau talang dan pompa. Ada harus membuat lubang sesuai kebutuhannya berapa. Kemudian susun pipa dan talang ya menjadi seperti gambar. Kemudian ada penampung, misalnya pakai bak begitu. Kemudian ada pompa untuk mengalirkan air seperti di gambar. Intinya adalah bahwa tanaman ini ya dia pipa yang di atas itu agak sedikit miring agar air itu bisa jatuh, agar bisa tersirkulasi atau muter begitu. Tentu ini perlu yang namanya pompa air. Nah, tetapi anak sekalian, sebelum ke sini bahwa NFT ini memang kekurangannya atau kelemahannya itu adalah dia membutuhkan biaya yang mahal. Ya, pernah Pak Masuri itu tanya kepada saudara yang di Sidoarjo itu pernah mempunyai model hidroponik yang seperti ini, itu ternyata harganya untuk satu set hanya ya kira-kira panjang pipanya itu 1,5 meter atau 2 meter paling tidak salah. Itu membutuhkan biaya hampir 1,5 juta. Nah, jadi lebih mahal ya. Ya mungkin kalau kalian mempraktekkan di sini, wah mahal sekali biayanya. Nah, tapi jangan khawatir, di sini ada yang kedua, ya bercocok tanam hidroponik yang sistem kedua yang lebih mudah, yaitu dinamakan dengan sistem WIG. Nah, cara bercocok tanam hidroponik sistem WIG ini sangat cocok diterapkan bagi pemula, di mana sistem penanamannya itu, ya mudah sekali. WIG itu mengacu pada sumbu. Ya. Nah, hidroponik itu mengharuskan kalian selalu mengganti nutrisi ya di bawahnya. Nah, jadi layan tanaman lain ia juga butuh penyiraman. Jadi kalau airnya yang di bagian bawah ini habis, maka ditambahkan. Nah, kekurangannya di situ untuk sistem WIG. Tetapi kemudahannya atau kelebihannya dia itu lebih murah. Bisa menggunakan barang bekas seperti botol aqua, jangan sebut merek ya, botol air mineral atau botol bekas. Kemudian pakai sumbunya itu bisa dari kain atau baju yang tidak dipakai, digunting, ya memanjang begitu membentuk sumbu. Nah kemudian disambungkan seperti itu. Nah bagaimana cara membuat hidroponik sistem WIG? Nah kira-kira di sini anak sekalian yang dibutuhkan adalah 1 botol air mineral bekas yang masih layak pakai, kemudian kalian itu potong menjadi 2 bagian. Kemudian yang bagian atas biasanya yang ada tutupnya itu kalian berikan lubang, kemudian kalian masukkan sumbunya itu atau kainnya itu, ya seperti tampak pada gambar. Nah di sini gambar ini yang oranye ini adalah sumbunya, kemudian yang di bawah ini air, yang di atas itu adalah botolnya. Nah ini sangat simpel sekalian sekalian. Mudah sekali. Nah, kira-kira seperti di gambar ini. Intinya adalah hidroponik sistem WIG menanam tanaman dengan media air, tetapi dia pakai sumbu. Ya, pakai sumbu. Kalau yang
NFT tadi kan dia muter pakai paralon tetapi dibantu dengan pompa air. Ya. Nah, caranya membuatnya itu simpel sekali. Nah, seperti ini. Ya, silakan bisa kalian lihat. Ya, dibagi dua. Kemudian yang bagian atas diberikan lubang, ditutupnya. Kemudian dimasukkan sumbu. Kemudian yang bagian atas ini adalah untuk tanamannya, media tanamnya. Bisa pakai kerikil. Yang penting tanamannya bisa berdiri. Lalu kemudian di sini diisi air. Nah, nanti akan persisnya seperti ini. Ya, ini simpel sekali. Jadi kalau kalian tuh googling hidroponik sistem sumbu atau sistem wick, nah itu banyak sekali dan itu mudah. Nah, harapannya Pak Masuri nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah, ya, mempraktekkan sendiri di rumah. Silahkan nanti pakai cabai atau tomat atau sawi atau kangkung, itu silahkan. Yang penting mudah. Nah, silahkan kalian nanti mempraktekkan di rumah ya. Insya Allah nanti tanggal 6 September, kira-kira kalau sekarang berarti 1 bulan ke depan, itu nanti Pak Masuri akan minta kalian memfoto hasilnya, hasil prakteknya itu, kemudian dijelaskan. Nah, nanti satu persatu Pak Masuri akan minta kalian untuk menyampaikannya. Mungkin nanti akan ketika presentasi itu melalui Zoom mungkin. Ya, jadi jangan lupa ya, ini tidak harus dikumpulkan ya madrasah, tapi kalian kerjakan di rumah, tetapi Pak Masuri minta kalian itu mendokumentasikannya. Nah, ketika didokumentasikan, kalian akan bisa menjelaskan. Itu anak sekalian ya, untuk kegiatan hari ini, penjelasan hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian itu menghubungi nomor WA Pak Masuri. Ingat ya, nomor WA-nya yang dipakai yang ini, 085 790 714 007. Ini yang dipakai. Ya. Nah, sekali lagi di sini untuk pertemuan ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan dalam artian soal, tetapi Mama Suri minta kalian menyiapkan untuk praktek membuat hidroponik sederhana tadi yang sistem WIC. Untuk pertemuan yang akan datang, Pak Masuri akan menjelaskan tentang teknologi reproduksi yaitu dengan kultur jaringan. Ya, mungkin itu anak-anak sekalian. Sekali lagi jangan lupa komentar di kolom komentar kalian isi presensi ya, dan tidak boleh lebih dari jam 10 karena kalau lebih jam 10 itu dianggap terlambat mengikuti pembelajaran IPA. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak Masuri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.